selaku Ketua Umum Katamataku Universitas Indonesia. Tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada para kader di Desa Sitanala, dosen dan juga peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di acara webinar Katamataku Isi Brush, wujudkan kemandirian serta kesehatan gigi dan mulut bagi orang yang pernah mengalami kusta. Katamataku merupakan program kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada identifikasi kelainan mata, kulit, kesehatan mulut, serta ekstremitas pada penyakit kusta, serta dampak sosial psikologi yang ditimbulkan. Katamataku ini merupakan pengabdian masyarakat yang dibentuk dari kolaborasi berbagai fakultas di Universitas Indonesia. Khusus untuk webinar Katamataku Ishibras hari ini merupakan kolaborasi antara 3 fakultas di Universitas Indonesia, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi, dan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia khususnya okupasi terapi. Pada webinar hari ini, Katamataku Ishibras akan membahas materi terkait penyakit kusta secara umum, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta adanya inovasi alat bantu sikat gigi untuk penyakit kusta. Alat bantu sikat gigi ini diharapkan dapat memudahkan penderita dan orang yang pernah mengalami kusta dalam membersihkan giginya. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan sambutan Direktur Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI, Bapak Agung Waluyo SKP MSc PSD. Kepada Bapak Agung Waluyo kami persilakan. Kepada Bapak Agung Waluyo. Oke, baik. Silakan Pak. Oh oke. Saya kasih sambutan ya. Maaf, sinyal saya jelek banget. Iya Pak, nggak apa-apa. Baik. Yang terhormat Dr. Ira, Dr. Febrina, Dr. Stephen Setiono, Dr. Melinda, pimpinan Fakultas Kedokteran yang mewakili teman-teman dari Katamataku, dari program vokasi, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara Isi Brush, wujudkan kemandirian serta kesehatan gigi dan mulut bagi orang yang pernah mengalami kusta. Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat sangat mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat dari Sivitas Universitas Indonesia, termasuk dari kelompok kerja Katamataku yang telah berdiri sejak 2018. Alhamdulillah, Katamataku ini telah banyak berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup dan pemandirian para penderita dan mantan penderita kusta, serta program pencegahan kusta di beberapa daerah di Indonesia. Kami berharap bahwa kegiatan ini banyak menciptakan masyarakat yang mandiri dalam kesehatan, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, karena memang saya tahu bahwa banyak multifakultas yang tergabung dalam tim Katamataku, menciptakan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Ke depan, Katamataku dapat meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kontribusinya pada pembangunan bangsa.
dan Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat akan terus mendukung kegiatan-kegiatan Kata Mataku, termasuk dalam mencari peluang mitra kerjasama dengan kegiatan-kegiatan Kata Mataku di masa akan datang. Yang dapat saya sampaikan selama dan Zoom ini, semoga kontribusi kita dalam kegiatan Pengmas webinar ini dapat meningkatkan signifikansi manfaat khususnya pada masalah kesehatan gigi dan mulut dari orang yang pernah menderita kusta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Waluyo atas sambutannya. Cara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Pengabdian Masyarakat Kata Mataku, alat bantu sikat gigi orang yang pernah mengalami kusta tahun 2020. Kepada Ibu Mareta Mauldianti Esos MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami sampaikan kepada Bapak Agung Waluyo, PhD, Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI, lalu Dr. Yunia Irawati, SPMK, selaku Ketua Umum dari Program Kata Mataku Universitas Indonesia. Juga rekan-rekan dokter yang tergabung dalam program Kata Mataku, serta peserta yang berbahagia hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk melaporkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Alat Bantu Sikat Gigi bagi OYPMK di Desa Sitanala di 2020. Dikerjakan oleh 3 tim besar, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan program pendidikan vokasi, khususnya program studi okupasi terapi, dan juga humas dan periklanan kreatif. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak bulan September, dimulai dengan produksi sikat gigi, alat bantu sikat gigi, yang terdiri dari sikat gigi biasa, lalu ada sikat gigi 3 sisi, velcro, dan dispenser pasta gigi. Semuanya itu akan dibagikan kepada masyarakat pada saat turun lapangan di bulan Desember bersama-sama dengan program-program lain Kata Mataku yang sedang berjalan di UI. Kemudian kami juga memproduksi buklet, panduan penggunaan alat bantu sikat gigi, dan juga video agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan alat bantu yang sudah diproduksi. Demikian laporan dari saya. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mareta. Selanjutnya adalah sambutan dari Dr. Yunia Irawati SPMK selaku Ketua Program Kata Mataku Universitas Indonesia. Kepada Dr. Ira kami persilahkan. Selamat pagi. Terima kasih untuk moderator atau pembawa acara pagi ini. Selamat pagi, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak Agung Waluyo, kepada Ketua acara webinar pagi ini, Ibu Mareta Mauldianti, dan tentunya pada 3 narasumber kita, yaitu staf pengajar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Steven Setiono dari Rehabilitasi Medik, Dr. Gigi Febriana Rahmayanti, juga Bapak Muhammad Hidayat Said dari Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Tentunya saya juga ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum pada seluruh peserta webinar Kata Mataku pada hari ini yang hadir dari berbagai kalangan, dari dokter umum, dokter spesialis, dari rehabilitasi medik, okupasi terapi, juga para mahasiswa, dan tentunya para kader dari Sitanala dan kader kesehatan lainnya yang dapat
hadir pada acara pagi ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya rangkaian acara webinar Kata Mataku Izibras mewujudkan kemandirian serta kesehatan gigi dan mulut bagi orang yang pernah menderita kusta atau yang kita sebut OPYMK. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa kusta hingga saat ini masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Oleh karenanya masih masuk dalam salah satu penyakit prioritas nasional untuk ditanggulangi. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 ini dengan target eliminasi kusta di seluruh kabupaten dan kota yang masih ada di Indonesia pada akhir 2024. Kami dari tim Kata Mataku, ya, singkatan dari identifikasi tanda mata, ekstremitas, kulit pada kusta, yang diinisiasi pertama kali oleh Departemen Kesehatan Mata, Departemen Dermato dan Venerologi, serta Departemen Rehabilitasi Medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dimulai sejak tahun 2018, telah secara rutin melakukan beberapa program hibah pengabdian masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan kesehatan untuk penderita kusta dan juga OYPMK, pelatihan kepada dokter umum, perawat, dan kader kesehatan. Dengan sasaran kami yaitu daerah-daerah endemis yang masih endemis terhadap kusta di Indonesia. Dengan memperluas aspek penanganan secara komprehensif, karena kami merasa bahwa masalah kusta ini bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga masalah psikis, sosial, ekonomi, dan banyak lagi yang terkait. Untuk itu maka pada tahun 2019 lalu, kami berkolaborasi dengan seluruh fakultas dan program pendidikan yang ada di Universitas Indonesia melalui Kata Mataku UI, kami yang juga peduli dengan penderita kusta dan OPMK ini ingin memberdayakan penderita, keluarga, dan masyarakat di lingkungannya agar mereka dapat mandiri dan bahkan sejahtera. Melalui webinar kali ini, kami akan sampaikan materi-materi yang terkait dengan kusta yang berfokus pada peningkatan kemampuan penderita atau OPMK dalam melakukan aktivitas di 3 area okupasionalnya yang meliputi produktivitas, aktivitas kehidupan sehari-hari, dan juga pemanfaatkan waktu luang. Kami turut bangga karena pada program ini Departemen Rehabilitasi Medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia berkesempatan memperkenalkan sebuah inovasi baru pada Kata Mataku Izibras, penderita kusta dan OYPMK yang mengalami deformitas pada jari-jari, kelemahan otot, ataupun permasalahan pada tangan, sehingga sulit untuk memegang dan menggerakkan sikat gigi, diharapkan nantinya setelah menggunakan alat bantu ini dapat melakukan kebersihan higienis secara mandiri dengan mudah. Besar harapan kami walaupun dengan banyak keterbatasan di masa era pandemi COVID ini, semoga kegiatan webinar pada pagi ini akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat, tentunya nanti bagi penderita kusta maupun OYPMK di Indonesia secara luas. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ira atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemutaran video kegiatan Kata Mataku. Kepada panitia mohon untuk dapat memutarkan videonya.
Kita ketahui bersama bahwa lepra adalah penyakit kronis progresif yang bisa terus berjalan yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Selain pada kulit, juga mengakibatkan kelainan-kelainan pada ekstremitas, dan tak kalah pentingnya bahwa lepra juga menyerang pada indera penglihatan kita, yaitu mata. Bila kita memiliki suatu bercak di tubuh, apakah bercaknya putih atau kemerahan yang terasa, nah itu adalah salah satu tanda dari penyakit lepra itu, tanda awal. Namun karena dia tidak merasakan apa-apa, tidak sakit, tidak gatal, sehingga itu seringkali luput, tanda dini tadi luput. Jadi tahu sudah jadi berat, ya. Jadi biasanya pasien datang dalam kondisi yang penyakit sudah berlanjut. Jadi kalau misalnya kemudian tidak bisa merasakan sentuhan, tentu saja misalnya yang sederhana pada saat turun tangga, dia tidak tahu seberapa harus menumpuk, kemudian memegang sesuatu, kemudian bisa juga lambat laun karena mungkin aktivitas tidak aktif, jadi kardiorespirasi endurance pada tadi juga. Jadi dari evaluasi yang kami lakukan kemarin ternyata memang ada dampaknya terhadap fungsi. Jadi dampak terhadap fungsi mobilisasi, baik jalan, duduk berdiri dan seterusnya, fungsi tangan, kemudian kardiorespirasi endurance. Jadi memang keseimbangan, karena kemarin juga kita lihat memang keseimbangan. Fungsinya jadi meluas ya, tidak hanya masalah. Belum lagi kalau misalnya ada masalah mata. Kami mengajukan program Mata Sehat untuk Keluarga Sitanala Tangerang pada pengabdian masyarakat kali ini, dan mengambil daerah Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, karena di daerah tersebut didapati pasien-pasien dengan disabilitas karena kami menyebut proyek ini sebagai kacamata tubuh dengan kepanjangan dari identifikasi kelainan pada mata, kulit, dan ekstremitas. Tujuan dari proyek kacamata tubuh meningkatkan kesadaran dan pengetahuan penyakit lepra pada penderita lepra itu sendiri, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Juga kami ingin memberikan pengetahuan, penyembuhan, dan pemeriksaan mata serta kulit dan ekstremitas pada penderita kusta atau penderita lepra. Harapan saya terhadap program Kacamataku ini, program ini menjadi salah satu program yang bisa memecahkan masalah tersebut. Seperti misalnya pada program Kacamataku ini ada aspek dari mata, aspek dari rehabilitasi medis, dan saya mengharapkan bahwa program ini berjalan berkesinambungan dan tidak terputus. Kami sebagai pihak rumah sakit mengharapkan umpan balik atau masukan dari program Kacamataku terhadap pelayanan kesehatan. Apa yang salah mengenai lepra itu adalah lepra itu ada suatu penyakit yang diturunkan atau akibat suatu dosa yang selampau atau kutukan, padahal itu bukan. Jadi itu harus dijelaskan lebih lanjut lagi sehingga apa yang salah tadi bisa kita perbaiki. Tapi sebetulnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri sama dengan penyakit lain ada kutukan. Jadi bukan suatu kutukan. Ya. Jangan untuk penyakit lepra ini sendiri sebetulnya tidak ada seperti vaksinasi pada penyakit yang lain ya.
Jadi mencegah penyakit lepra itu lebih ditujukan pada bagaimana kita menjaga kebersihan saja, mencegah infeksi pada umumnya ya. Dan kalau ada vaksinasi itu tidak langsung terhadap penyakit lepra, tapi bisa digunakan vaksinasi untuk tuberkulosis ya, untuk TBC. Itu vaksinasi BCG bisa ikut melindungi kejadian penyakit lepra. Bukan berarti tidak bisa kena penyakit, tetap bisa kena, tetapi ringan. Jadi upaya pencegahan itu sebetulnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah foto bersama kepada seluruh peserta webinar. Dapat menyalakan kamera, mohon untuk kepada panitia dibantu proses dokumentasi. Oke, dimulai dari halaman pertama ya. 1, 2, 3. Halaman ke-2. Panitia siapa ini yang Foto. foto? Halaman ke-3. Oke. Halaman ke-4 bersiap. Wah, halaman ke-4 dibuka kameranya. Ayo dibuka teman-teman kameranya. Ada Oke, halaman ke-5. Halaman ke-6. Oke. Wah, banyak ya. Hari ini ada 191 peserta. Terima kasih atas kehadirannya. Halaman ke-7 dan sekarang terakhir halaman ke-8. Baik, sudah selesai Mbak Putri. Oke, siap. Oke, pemaparan materi dari topik yang sudah diceritakan di atas ini akan langsung dibahas oleh pakar dan dokter profesional. Dimohon kepada para peserta nanti jika ada pertanyaan langsung bisa dituliskan ya di kolom chat. Dan acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Oleh karena itu kami persilahkan kepada moderator kita, Kak Marsha Lena Chandra, untuk memandu materi webinar yang akan disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Putri selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu webinar hari ini dengan tema yang sangat spesial, yaitu Kata Mataku Isi Brush, mewujudkan kemandirian serta kesehatan gigi dan mulut bagi OYPMK. Oke, saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Pertanyaan akan dibuka di sesi terakhir setelah pemateri selesai memaparkan materinya. Pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat dan bisa juga ditulis pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa. Seperti itu. Oke, sedikit ulasan mengenai materi kita hari ini. Seperti yang sudah banyak kita ketahui, bahwasannya penyakit kusta atau yang dikenal dengan morbus Hansen ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae dan menyerang kulit dan saraf perifer dan dapat menyebabkan kecacatan yang permanen atau deformitas.
Nah, adanya deformitas ini tentu saja menyebabkan adanya permasalahan pada personal hygiene, yang salah satunya yaitu pemeliharaan kesehatan dan kebersihan mulut. Dan kurangnya tingkat kebersihan dan kesehatan mulut dan gigi pada oral penderita OYPMK ini tentunya dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Dan pentingnya, pemeliharaan mulut sangat penting bagi penderita OYPMK atau penderita kusta ini. Kenapa? Karena ini bisa menjadi salah satu faktor untuk mencegah morbiditas yang lebih berat lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, tentu saja diperlukan alat bantu dan modifikasi sikat gigi bagi penderita kusta agar dapat membantu mereka untuk tetap menjaga dan merawat kebersihan serta kesehatan mulut dan gigi. Oke, lalu sedikit ulasan yang tadi sudah saya sampaikan. Kita akan mengulik lagi lebih dalam tentang materi-materi itu. Tentu saja, siapa lagi yang akan menyampaikan kalau bukan para pembicara kita yang sangat luar biasa dan telah hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut ada Dr. Stephen Setiono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang akan membawakan materi seputar gangguan fungsional pada kusta. Sedikit saya akan membacakan CV beliau. Jadi beliau ini pernah menempuh pendidikan di Dokter Umum Universitas Katolik Atmajaya, lalu menempuh kembali pendidikan pasca sarjananya di spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau juga pernah mengikuti Spinal Cord Injury Rehabilitation and Neurodynamic Training Maharaj Nakorn Hospital, Chiang Mai University, Thailand, dan International Fellowship Program in Neurorehabilitation Seoul National University Hospital, Korea Selatan. Dan sekarang beliau merupakan bagian dari staf medik divisi neuromuskular Departemen Rehabilitasi Medik RSCM FKUI dan sebagai staf pengajar Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu ada pembicara kita yang kedua, yaitu Dr. Gigi Febrina Rahmayanti, spesialis penyakit mulut konsultan, yang akan membawakan materi tentang kesehatan gigi dan mulut pada orang yang pernah mengalami kusta. Sedikit saya bacakan CV dari beliau. Beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, lalu melanjutkan di program pendidikan Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, lalu melanjutkan lagi di program Doktor Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Dan aktivitas saat ini beliau merupakan staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Beliau juga sebagai Kepala Departemen Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Wakil Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia, Sekretaris Senat Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, dan Kepala Unit HIV/AIDS RSKGM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Beliau juga menulis di berbagai jurnal internasional bereputasi. Dan pembicara kita yang ketiga ada Bapak Muhammad Hidayat Sahid, ahli media okupasi terapi, sarjana kesehatan masyarakat, master epidemiologi. Beliau pernah menempuh pendidikan D3 okupasi terapi Poltekkes Surakarta, lalu melanjutkan di S1 Kesehatan Masyarakat dan S2 Epidemiologi Klinis. Beliau sekarang sebagai Kepala Laboratorium Program Studi Okupasi Terapi, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Ya, itu dia sekilas perkenalan tentang pembicara-pembicara kita hari ini. Sekarang rileks dan langsung saja kita ke acara inti yang akan dimulai dengan pembicara kita yang pertama. Mari kita sambut Dr. Stephen Setiono. Baik, terima kasih moderator untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan untuk topik gangguan fungsional pada orang dengan kusta. Izin share screen dulu ya.
izin dari host mungkin bisa jadiin co-host untuk share screen. Oke, terima kasih. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Dokter. Oke. Sudah. Hari ini saya diminta untuk sedikit sharing mengenai kusta, terutama kalau dari sisi kita di rehab, mungkin saya akan lebih banyak membahas juga mengenai gangguan fungsional yang kita temui pada orang-orang yang pernah mengalami kusta. Sebagai outline-nya, sekilas akan gambaran mengenai kusta, kemudian gangguan-gangguan fungsional apa yang bisa kita temui pada kusta, dan bagaimana cara kita untuk bisa mencegah disabilitas yang terjadi pada orang-orang dengan kusta, baik melalui deteksi dini, perawatan diri, latihan-latihan, dan juga terakhir mengenai sedikit ortosis yang dapat kita gunakan pada pasien dengan kusta. Kusta sendiri adalah seperti yang tadi disampaikan oleh moderator di awal, adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, di mana dikatakan bisa menular melalui droplet. Kusta sendiri memiliki beberapa istilah kalau kita dengar di luar, ada juga yang disebut dengan leprosi secara umum atau secara internasional atau lepra, kemudian sering disebut juga dengan Hansen's disease. Walaupun dikatakan ini merupakan suatu penyakit yang menular, namun berdasarkan data, hampir 95% individu yang terekspos Mycobacterium leprae umumnya tidak akan mengalami gejala kusta. Hal ini disebabkan imunitas dari tubuh orang tersebut yang bisa menangkal dari lepra tersebut. Dan andai kata misalnya mengalami kusta pun umumnya tidak akan terjadi secara langsung karena kusta sendiri memiliki masa inkubasi yang cukup panjang dan bervariasi bisa sekitar 2-20 tahun atau bahkan ada lebih. Dengan prevalensi kejadiannya adalah sekitar 0,2 per 10.000 jiwa. Berdasarkan data dari WHO tahun 2016, kita bisa melihat penyebaran kasus baru dari kusta. Kalau kita lihat di sini, yang kasus paling banyak adalah jika laporan kasusnya dalam 1 tahun lebih dari 10.000, kita bisa lihat hanya 3 daerah yang mengalami hal tersebut, yaitu Indonesia, India, dan daerah Brazil. Di mana tadi sudah disampaikan juga di awal, di Indonesia pada tahun 2016 sendiri mengalami peningkatan kasus lebih dari 16.000. Namun secara umum, berdasarkan data dari WHO juga, tren untuk deteksi kasus dan deteksi kasus ini semakin lama ini semakin menurun. Jadi ini dianggap suatu keberhasilan atau WHO, tapi kalau kita menilik lebih lanjut, sekilas saja melihat bahwa grafik yang warna hijau muda di tengah, itu merupakan grafik yang ditemukan di daerah Asia Tenggara, kita masih lihat kurang lebih sebenarnya case-nya masih sama. Oleh karena itu, kita perlu suatu peran aktif bersama untuk mendeteksi kusta, mencegah penyebaran kusta, dan juga meningkatkan kualitas hidup dari orang-orang yang memang sudah mengalami kusta. Pertama, untuk diagnosa kusta itu sendiri. Seseorang dikatakan memiliki kusta jika memiliki salah satu dari tanda kardinal berikut ini. Yaitu 1, adanya bercak putih yang tidak berasa kita sebutnya, di mana bercak putih, kemerahan, seringkali disalahkan seperti panu dibilangnya. Namun di sini yang paling membedakannya adalah jika kita melakukan meraba atau mengoles pada daerah lesinya, sering ditemukan tidak berasa atau kurang berasa, dan cenderung bercak ini juga tidak gatal. Tanda kardinal yang kedua yang bisa kita temukan adalah penebalan saraf tepi. Ada beberapa titik nanti akan saya bahas selanjutnya, bisa terjadi penebalan saraf dan juga nyeri, dan juga seringkali disertai dengan penurunan sensasi atau kelemahan otot. Dan yang ketiga adalah jika kita menemukan kuman Mycobacterium leprae itu sendiri atau basil tahan asam pada pemeriksaan yang kita ambil dari kulit. Salah satu dari ini aja bisa untuk mendiagnosa dari kusta.
Pengobatan kusta sendiri, kusta ini sangat bisa diobati, sudah terbukti efektif dengan pengobatan melalui multi drug terapi atau MDT. Dibedakan tergantung tipenya, multibasiler atau pausibasiler, di mana untuk multibasiler bisa menggunakan rifampicin, clofazimine, dan dapsone dengan durasi selama 12 bulan pemberian. Kemudian untuk tipe pausibasiler diberikan rifampicin dan dapsone dengan durasi kurang lebih 6 bulan. Walaupun satu hal yang perlu diperhatikan, walaupun sudah selesai mengalami pengobatan selama 12 bulan, pasien tidak boleh dilepaskan dari pengawasan atau follow up. Nanti kenapanya akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, bagian paling mengganggu atau hal yang paling terlihat pada orang-orang yang mengalami kusta adalah terjadinya disabilitas atau kalau kita sebut umumnya adalah suatu kecacatan, di mana hal ini disebabkan karena Mycobacterium leprae ini sendiri seringkali paling demen menyerang kulit dan saraf, dan juga dia akan menyerang mata serta pada beberapa kasus juga menyerang untuk saluran nafas. Di mana gangguan-gangguan pada area-area ini akan berujung terjadinya suatu cedera, suatu lesi yang akan berujung pada suatu disabilitas. Disabilitas pada orang yang menderita kusta itu akan menyebabkan gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau activity of daily living-nya, seperti merawat diri, mandi, makan, bekerja, dan seringkali karena gangguan fisiknya atau ini terlihat secara visual, seringkali pasien ini juga menjadi dikucilkan dari masyarakat karena dianggap, "Ih, stigma yang beredar tuh, jangan deket-deket, nanti tertular, bahaya," dan lain-lain. Padahal tadi kita udah tahu, risiko penularannya sendiri tidak begitu besar. Di mana hal-hal ini, gangguan ADL dan pengucilan dari masyarakat ini seringkali akan menurunkan kualitas hidup dari pasien dengan atau individu dengan penyakit kusta. Sebenarnya apa sih yang bisa menyebab seseorang menjadi suatu deformitas atau yang berujung pada kecacatan? Hal ini terutama disebabkan oleh gangguan pada serangan pada saraf, di mana keterlibatan atau radang pada saraf, kerusakan pada saraf, pertama akan menyebabkan rasanya jadi berkurang. Kalau rasa yang berkurang ini, terutama pada kaki mungkin misalnya tertusuk, ada luka, pasiennya seringkali tidak menyadari dan ini lukanya akan menjadi melebar, jadi ulkus, dan kemudian akan menjadi rusak atau scarring. Yang kedua adalah daerah yang dipersarafi oleh saraf yang rusak tersebut jadi lebih kering juga, keringatnya menjadi nggak keluar, di mana kulit yang kering akan rentan untuk luka, menambah kemungkinan terjadinya luka dan infeksi. Selain itu yang paling sering kita temukan karena gangguan saraf tersebut otot-ototnya juga jadi lemah atau kita sebut paralisis otot. Otot yang jadi lemah menyebabkan misalnya pada tangannya jadi nggak digerakkan. Dengan nggak digerakkan itu sendi-sendinya jadi macet atau yang kita sebut dengan kontraktur. Dan ini juga akan menyebabkan deformitas. Gabungan dari semua ini yang akan menimbulkan suatu masalah pada pasien. Beberapa deformitas atau kelainan pada tangan dan kaki yang sering kita temui adalah sebagai berikut. Untuk deformitas pada tangan, untuk gambar yang pertama, itu merupakan gangguan yang kita temukan pada orang dengan kelemahan saraf ulnaris kita bilangnya, atau claw hand. Pasien yang mengalami gangguan pada saraf ulnaris, dia menjadi posisi tangannya seperti tertekuk ke atas, di mana ini akan menyebabkan pasien akan sulit melakukan suatu genggaman. Begitu juga yang sebelahnya atau app hand itu gangguan pada nervus medianus. Ini juga akan menyebabkan pasien akan sulit untuk menggenggam. Yang satu lagi adalah yang paling kanan adalah gangguan pada nervus radialis. Kita sebutnya dengan drop hand. Jadi tangannya menjadi jatuh dan nggak bisa keangkat. Mungkin bisa nyoba kalau tangan kita lagi jatuh posisi seperti ini, walaupun kita bisa menggenggam, tapi power menggenggam kita akan berkurang drastis, sehingga pasien akan sulit banget untuk melakukan aktivitas menggenggam, menulis, karena kita nggak mungkin menulis dengan posisi pergelangan tangan kita ke bawah. Terus kemudian deformitas pada kaki yang sering terjadi salah satunya adalah drop foot, di mana dia jadi seperti menjinjit, nggak bisa mengangkat kakinya saat berjalan. Hal ini akan membuat gangguan dari pola jalan, orangnya akan lebih sering terantuk. Ini juga yang gambar yang B,
di mana ada claw-to, jadi ada penekanan berlebihan pada nanti daerah tulang-tulang di telapak kaki dan juga ujung jari, yang akan berujung terjadinya ulcerasi atau luka atau borok mungkin bahasa kasarnya pada daerah-daerah tertentu yang mengalami penekanan lebih tinggi. Dan di mana semua deformitas ini kalau kita lihat akan menyebabkan suatu disabilitas atau hambatan pada pasien untuk melakukan aktivitas. Kita bisa lihat dan yang menjadi topik kita hari ini, tentunya orangnya akan mengalami kesulitan untuk menggenggam sikat gigi, memakaikan pasta gigi ke sikat gigi, akan menyulitkan menggenggam kunci, menggenggam barang-barang untuk pekerjaan. Jika deformitas terjadi pada kaki, orangnya akan mengalami kesulitan untuk berjalan. Jika juga mengalami sampai amputasi, tentunya akan menimbulkan suatu hambatan yang lebih besar dalam aktivitas sehari-harinya. Oleh karena itu, sangat penting banget kita untuk mencegah orang dengan kusta untuk jangan sampai mengalami suatu deformitas dan jangan sampai mengalami disabilitas. Dan jika sudah mengalami suatu disabilitas atau deformitas ringan, kita harus mencegah jangan sampai hal tersebut menjadi suatu disabilitas yang lebih berat. WHO sendiri memperkenalkan suatu grading yang bisa dilakukan untuk grading untuk tingkat disabilitas pada tangan dan kaki dan juga disabilitas pada mata. Dan juga ada satu penelitian menilai sekian banyak pasien dengan kusta, seberapa banyak yang mengalami disabilitas pada tangan, kaki, dan wajah. Kita bisa lihat bahwa yang terbanyak adalah mengalami disabilitas pada tangan, 44,8%, yang kaki 39,8%, dan wajah dalam hal ini juga mata sebanyak 15,7%. Siapa aja sih atau orang seperti apa yang mengalami risiko disabilitas yang lebih besar, ada faktor risikonya. Jika pertama adalah jika orang dengan kusta ini berusia lebih dari 30 tahun dan memiliki gejala yang kita bisa lihat, entah penurunan sensasi, gangguan nyeri pada saraf-sarafnya, di mana gejalanya sudah cukup lama dialami, sekitar 6-12 bulan, atau lebih parahnya lebih dari 24 bulan. Jika sudah ada gangguan sensorik dan cedera saraf, jika sering mengalami reaksi akut atau kita sebut dengan reversal reaction, dan jika pasien ini mengalami kusta yang tipe multibasiler, ini memiliki kemungkinan untuk mengalami disabilitas 3 kali lebih besar dibandingkan yang pausibasiler. Di mana angka kejadian atau prevalensi dari disabilitas pada orang dengan kusta itu sebesar 65,9%, cukup besar kita lihat angkanya. Karena itu penting banget untuk kita mencegah terjadinya disabilitas pada kusta. Karena orang dengan kusta tanpa ada disabilitas, ya dia kurang lebih akan seperti orang normal. Makanya kita penting banget untuk mencegah disabilitas ini jangan sampai terjadi. Pertama adalah dengan deteksi dini. Deteksi di sini adalah kita mendeteksi kusta sejak awal banget sebelum kusta ini sempat mengiritasi saraf. Jadi di mana cara paling mudah untuk deteksi dininya adalah dengan kita menemukan bercak pada kulit. Yang tadi saya bilang, jadi ada bercak putih atau bercak merah yang tidak gatal, tidak berasa, udah diobatin dengan macam-macam, tidak ada perbaikan. Jika kita menemukan orang seperti ini, sebaiknya segera diantar berobat untuk membuktikan apakah pasien ini memang punya kusta atau tidak. Jika memang punya kusta, kita bisa langsung memberikan multi drug treatment sejak dini. Dan ini hal-hal yang mungkin perlu kita edukasi juga kepada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang tinggal memang di daerah yang lokalisasi atau endemik untuk kustanya. Kita perlu mengedukasi masyarakat mengenai hal ini, sehingga bisa langsung ditata laksana sejak awal dan tidak terjadi cedera pada saraf. Nah, yang kedua, jika udah telat nih, misalnya deteksi dininya agak lebih terlambat sehingga sudah terjadi kerusakan saraf, kita harus mendeteksi gangguan pada saraf lebih awal. Cara dengan lebih gampang cara untuk mendeteksi gangguan saraf ini adalah dengan melihat apakah ada perubahan rasa pada area-area tertentu. Umumnya area yang kita cek adalah tangan dan kaki, bisa menggunakan monofilamin test, ini yang paling efektif katanya, namun alatnya sulit untuk kita temukan. Bisa, kalau saya sarankan biasanya suka mengganti dengan tisu yang kita pilin, kemudian bisa menggunakan panas atau dingin, kemudian juga kita bisa meraba titik-titik tertentu untuk mencari penebalan dari saraf.
Ini adalah area-area yang bisa kita raba. Yang paling mudah mungkin pertama adalah di area belakang telinga, saraf, di mana di area belakang telinga ini jika kita bisa meraba, kalau kondisi normal kita mungkin nggak akan bisa meraba sarafnya. Tapi kalau dalam keadaan ada penebalan, kita akan merasa kayak ada kabel atau kawat, yang bisa kita rasakan ada di area belakang telinga, dan itu juga, jika dalam keadaan akut dia akan nyeri kalau kita pegang. Yang berikutnya bisa kita raba dengan mudah mungkin yang di siku, di lubang siku sini, di mana ini juga saraf ulnaris dan ini mudah teraba jika dia mengalami inflamasi. Yang berikutnya bisa kita raba adalah kalau kita lutut sebelah luar, di bagian bawah saya nggak bisa nunjukin, di kamen peroneal ini, di bagian belakang tulang yang menonjol, itu juga bisa kita raba, ada kabel, satu sensasi seperti kabel yang bisa kita raba. Ini hal-hal atau beberapa saraf yang bisa kita raba. Dan untuk yang tadi kita oleskan dengan tisu yang dipilin, terutama di titik-titik tertentu, terutama kalau yang di kaki, di titik-titik yang warna biru ini merupakan yang paling efektif untuk kita mendeteksi adanya perubahan dari sensasi. Perubahan sensasi ini harus dicek setiap kali pasien tersebut melakukan pengobatan atau melakukan follow up. Walaupun sudah menyelesaikan MDT-nya selama 12 bulan, pasien akan tetap diminta kontrol secara rutin untuk salah satunya adalah memeriksa adanya saraf ini. Karena dikatakan walaupun 12 bulan itu kumannya udah pasti mati nih katanya, tapi kerusakan saraf itu umumnya masih bisa terjadi. Dan kerusakan saraf ini yang paling sering menyebabkan disabilitas. Karena itu kita mesti mendeteksi atau melakukan pemeriksaan rutin dan lebih bagus lagi kalau kita bisa mengajarkan langsung ke pasien untuk menemukan gangguan ini. Dan gangguan ini akan sangat mudah untuk diatasi dengan kita memberikan steroid. Nanti dokter-dokter bisa dokter kulit atau dokter umum juga untuk memberikan dosis-dosis pengobatan untuk kusta tersebut. Yang ketiga adalah perawatan diri, di mana dikatakan udah terjadi telat deteksi awal, pasien udah sempat mengalami kerusakan saraf. Yang ketiga atau tahap terakhir adalah melakukan perawatan diri, di mana dikatakan perawatan diri dan pemakaian sepatu khusus akan menurunkan kejadian cedera pada kusta. Perawatan diri ini meliputi pengecekan rutin tangan dan kaki setiap hari, perawatan untuk kulit, untuk menjaga kelembapan kulit, terus menjaga lingkup gerak sendi dan kekuatan otot, juga menggunakan sepatu khusus atau alat bantu lainnya. Untuk perawatan diri, yang pertama tadi saya udah bilang bahwa kulit itu mengalami kering, kehilangan rasa, karena itu harus dicek secara rutin, terutama kaki, karena kita nggak tahu kalau jalan dan lain-lain, apakah ada luka yang kita nggak sadarin, lecet, kebaret, itu harus dimonitor setiap hari. Kemudian karena kulitnya juga cenderung kering, kita menyarankan memakai pelembab. Pelembab ini bisa apa aja, bisa yang lebih mahal seperti Vaseline, atau yang lebih murah meriah seperti minyak kelapa dan lain-lain yang bisa kita pakaikan setelah mandi untuk menjaga kelembapan dari kulit. Kemudian jika ada luka-luka yang terbuka, itu bisa kita rawat lukanya sehingga luka tersebut tidak berlebar menjadi suatu infeksi atau ulkus yang lebih berat. Terus kemudian untuk latihan, ada berbagai latihan yang bisa kita kerjakan, terutama untuk latihan-latihan untuk ekstremitas, baik tangan maupun kaki. Untuk yang di tangan, terutama kita akan melatih otot-otot kecil, yang bisa kita lakukan, misalnya membuka dan menutup tangan, ini sering mengalami kesulitan. Kemudian menekuk tangan ini, jadi untuk menekuk tangan ini pada orang yang cedera dengan medianus dan ulnaris pasti akan mengalami kesulitan. Karena itu kita bisa lihat di gambar kiri bawah, seringkali dibantu dengan meletakkan tangannya pada meja, kemudian berusaha melakukan genggaman di meja. Kemudian kita juga bisa minta pasien untuk melatih tetap gerakan ibu jarinya dan juga mempertemukan ibu jari dengan ujung-ujung jari. Dan banyak latihan lain. Yang kanan contohnya untuk melatih kekuatan kita bisa menggunakan karet gelang yang kita lingkarkan di jari, kemudian di jempol, kemudian kita minta gerakan jempolnya untuk ke sisi luar. Berikutnya adalah yang untuk kaki, misalnya kita bisa melatih untuk pada kasus drop foot atau kelemahan untuk mengangkat kakinya, kita bisa melakukan untuk stretching dengan menggunakan sarung atau handuk atau selimut yang kita letakkan di ujung bagian tumit kaki, bukan tumit kaki, bagian depan kaki, kemudian kita lakukan tarikan.
Untuk latihan penguatannya kita bisa melakukan dengan menjinjit atau berdiri di petumit dan banyak latihan lainnya. Di mana secara umum kalau untuk latihan penguatan biasanya kita minta pasien untuk menahan selama 6 detik, dan untuk latihan peregangan biasanya kita minta untuk menahan selama 10-15 detik. Kesemuanya diulangi secara 10 kali tiap set, 3 set, dan 3 kali sehari. Jadi kurang lebih gerakannya bisa sampai 60-90 kali sehari, di mana ini akan mempertahankan lingkup gerak sendi dan juga kekuatan ototnya. Selanjutnya nggak kalah penting adalah kaki, pelindung kaki tadi, karena dikatakan sering cedera di jalan tanpa disadarin, tentu alas kaki yang baik sangat disarankan pada pasien dengan kusta. Yang bisa kita pakai adalah alas kaki dengan sol bagian dalam atau insole-nya yang lembut, dengan memiliki outsole atau sol bagian luarnya yang keras. Ada bagian counter dari heel, bisa berupa kayak bagian belakang yang tertutup atau berupa backstrap. Dan disarankan yang bagian depannya juga bagian depan kaki atasnya itu juga bisa adjustable, dan juga ada strap pelindung belakang. Salah satu yang paling sering kita sarankan adalah yang di kanan bawah mungkin. Kita bisa lihat ada backstrap di belakang, kemudian bagian depannya itu bisa kita adjust sesuai ukuran dan kondisi kaki pasien, kemudian memiliki insole yang lunak dan outsole yang keras. Ini ada berbagai macam modifikasi lain yang bisa kita berikan. Yang atas kiri itu merupakan rocker bottom. Ini untuk membantu pasien mendorong dirinya ke depan sehingga memerlukan energi yang lebih ringan. Pada pasien dengan yang nggak bisa mengangkat atau drop foot tadi, kita bisa memberikan AVO yang digambar kanan atas, atau jika kesegarisan telapak kakinya agak miring ke arah dalam atau miring ke arah luar, kita bisa adjust dengan menggunakan insole atau outsole sehingga keseimbangannya bisa lebih baik. Hal ini perlu kita lakukan untuk mencegah komplikasi terhadap sendi-sendi ada otot-otot lain seperti pada pergelangan kaki, lutut, maupun pada pinggul di kemudian harinya. Ada beberapa ortosis atau alat bantu yang bisa kita lakukan, kita berikan pada pasien dengan kusta juga, di mana pemberian ortosis atau alat bantu ini tujuannya adalah memberikan support, mencoba meluruskan tulang atau sendi yang kurang lurus atau mengalami deformitas, kemudian mengoreksi deformitas tersebut, atau sekedar untuk memposisikan ekstremitas tersebut menjadi lebih fungsional, di mana ini bisa untuk mencegah terjadi gerakan, untuk memfasilitasi terjadinya suatu gerakan, bisa merubah tekanannya akan jadi lebih seimbang, dan juga bisa melindungi untuk bagian-bagian tubuh. Pertimbangannya adalah tentunya perlu assessment yang lebih lanjut, apakah perlu dilakukan ortosis atau tidak. Ini adalah salah satu hal yang dilakukan oleh kita dari rehabilitasi medik untuk menentukan apakah memang deformitas atau gangguan atau kondisi pasien ini merupakan satu target untuk kita memberikan alat bantu. Apa yang menjadi permasalahan, alat bantu apa yang cocok, kira-kira akan mengalami permasalahan atau tidak di kemudian hari. Ini adalah hal-hal yang kita perlu nilai dulu sebelum kita memberikan presepan suatu ortosis. Ini beberapa contoh yang bisa kita berikan pada pasien dengan kusta. Yang pertama ini adalah untuk terutama pasien-pasien dengan deformitas tangan claw hand, di mana claw hand ini membuat pasien memposisikan tangannya ke atas gini. Kita bisa bayangkan dalam posisi tangan seperti ini, dia tidak akan bisa menggenggam. Karena otot yang saya suka bilang otot yang jadi wasit di tengahnya ini tidak bekerja karena cedera saraf ulnaris tersebut. Karena itu ortosis yang banyak digunakan pada kasus seperti ini adalah seperti yang di kiri bawah atau di kanan bawah, kurang lebih sama sebenarnya. Di mana dia menggantikan posisi alat bantunya sehingga menekuk bagian saya bilang metakarpal, sehingga menekuk. Dengan posisi seperti ini, jika saraf medianusnya yang lain masih bagus, pasiennya akan memiliki kemampuan menggenggam yang lebih bagus dibandingkan kalau tangannya kita biarkan dalam posisi claw hand. Karena kalau kita diamkan dalam posisi claw hand seperti ini, nanti juga akan terjadi kontraktur pada sendi-sendi jarinya, kemudian di daerah daerah buku ini atau metakarpalnya bisa mengalami dislokasi juga. Tentunya hal ini juga akan menambah suatu disabilitas dari pasiennya. Contoh kedua adalah pada pasien dengan drop hand,
Dan yang tadi saya bilang, kalau kita yang lainnya normal, tapi tangannya drop hand. Tentunya dalam posisi ini, genggaman menjadi lebih tidak kuat. Nulis nggak mungkin kita lakukan menulis dalam posisi seperti ini. Jadinya kita memberikan ortosis seperti kita bilangnya functional hand splint atau cock up splint, di mana kita menggantikan fungsi mengangkatnya dengan memberikan sesuatu yang mengangkat tangannya ke posisi fungsional. Sehingga kalau dipertahankan dalam posisi ini, pasien jadi bisa menggenggam, pasien jadi bisa menulis atau menggunakan fungsi tangannya dengan lebih baik. Ini untuk jenis lain yang kita bisa mengkoreksi, tujuannya mengkoreksi deformitas. Misalnya tadi claw hand, menggenggam, kita bisa menggunakan meluruskan, kemudian kita strap, terutama biasa digunakan dalam waktu istirahat, karena itu umumnya pasien akan diam dalam waktu lama, sehingga tidak terjadi kontraktur atau kekakuan pada sendi-sendinya. Berikutnya jenis ortosis yang lain adalah alat bantu adaptif, di mana alat ini sebenarnya selain kalau tadi kita melakukan sesuatu pada ekstremitasnya, yang ini sekarang kita malah melakukan sesuatu pada alat yang mau dipakai. Misalnya karena genggamannya sulit, akhirnya dia memperbesar genggamannya. Hal ini nanti akan yang dipraktekkan atau dipakai juga dari vokasi yang akan diperkenalkan juga untuk mempermudah orang OYPMK untuk melakukan sikat gigi. Bisa juga untuk memasang sabun, bisa juga untuk pen, yang kanan bawah untuk mempermudah orang dengan kusta untuk mengaitkan atau mengangkat suatu benda seperti kantong dan lain-lain. Ini juga salah satu yang bisa kita lakukan untuk memperbesar genggamannya dan bisa diberikan hampir semua alatnya, termasuk alat untuk kehidupan sehari-hari maupun alat yang digunakan pasien tersebut untuk bekerja. Dan untuk saat kita memberikan, tentu aja kita nggak bisa langsung ngasih gitu aja tanpa memberikan edukasi. Kita harus menjelaskan kenapa sih alat ini diberikan, tujuannya untuk apa, cara kerjanya gimana, kalau pakai ini efek apa yang diharapkan, bagaimana cara pakainya, bagaimana cara membersihkannya, kapan harus dipakai, dan karena pasiennya juga sering mengalami gangguan rasa, saat dilepas kita juga harus mengajarkan untuk melihat area-area bekas pemakaian, apakah ada lecet atau penekanan berlebihan pada area-area tertentu. Dan tentunya pemakaian ini tidak menutup atau tidak menghentikan keperluan pasien untuk melakukan latihan. Jadi latihan-latihan tetap harus disarankan dan bagaimana merawat ortosis ini sehingga bisa long lasting. Kurang lebih sebagai penutup adalah untuk yang paling utama salah satu dari kusta adalah mendeteksi secara dini, di mana deteksi lebih dini akan mencegah, akan menangani dengan lebih baik dan mencegah terjadinya disabilitas. Penatasan dini gangguan saraf yang baik dan perawatan yang baik, hal ini akan mencegah terjadinya disabilitas pada pasien. Dan pemberian ortosis dan modifikasi alat bantu, latihan akan mencegah perburukan dan mengurangi disabilitas, sehingga diharapkan keseluruhan ini akan meningkatkan kualitas hidup dari OYPMK itu sendiri. Dan tentunya hal ini tidak bisa dilakukan sendiri, karena hal ini perlukan keterlibatan aktif dari semua orang yang memiliki peranannya masing-masing dalam pencegahan disabilitas pada kusta, baik dokter, perawat, kader, keluarga, maupun pasien itu sendiri, tenaga medis yang lain, orang dari vokasi yang membuat alat bantunya. Jadi banyak banget sebenarnya yang harus berperan aktif untuk meningkatkan awareness baik OYPMK maupun keluarganya, maupun masyarakat secara umum untuk menangani permasalahan dengan kusta ini sendiri. Mungkin sekian itu aja penyampaian materi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dr. Stephen. Oh ya dok, kita ada sesi foto dulu, pembicara dengan slide-nya, karena tadi sepertinya wajah dokter tidak terlihat. Bisa gitu. ulang dok ya? Sekarang kelihatan nggak? Kalau di saya belum ya dok ya? Mungkin karena saya share screen. Kalau saya matiin ininya malah jadi nggak kelihatan. Takutnya. Oh. Nanti yang itunya bisa deh, belakangan aja. Nanti kita bikin fotonya. Jadi mau di belakang aja, dok? Ya, nggak apa-apa, ntar aja. Soalnya kalau saya matikan share screen-nya jadi nggak bisa juga nanti. Malah jadi sayanya doang yang muncul. Oh iya, oke. Iya. Udah, terima kasih kepada Dr. Stephen. Ilmu yang sangat luar biasa dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi kita
sudah membahas ya dengan Dr. Stephen tentang bagaimana gangguan fungsional yang dialami oleh OYPMK, bagaimana pencegahannya, dan materi selanjutnya ini mengenai bagaimana sih keperawatan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi OYPMK. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita beralih ke pembicara kita yang kedua, yang tentunya tidak kalah luar biasanya. Mari kita sambut Dr. Gigi Febrina Rahmayanti. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi Masya. Selamat pagi semuanya. Ya, oke dok, sudah siap dok? Iya, izin share screen ya, tapi ini masih belum bisa. Oh, mungkin bisa dibantu untuk menjadikan dokter CEO host ya. Sudah dok? Ya, sebentar. Oke. Oke, kepada Dr. Gigi Febrina Rahmayanti dipersilakan. Sudah terlihat? Sudah dok. Sudah ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada panitia dan juga kepada para partisipan dari acara webinar Pengmas Kata Mataku ini. Jadi background dulu ya. Jadi alhamdulillah nih FKG mulai terlibat dalam Pengmas Kata Mataku itu sejak tahun lalu. Jadi tahun lalu kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pengmas ini. Baik, saya mulai saja. Selayang pandang dulu karena ini rencananya juga diikuti oleh ibu-ibu kader ya dari Sitanala. Jadi mungkin saya akan memperkenalkan dulu mengenai Universitas Indonesia. Di sini juga mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa dari berbagai fakultas yang ikut menjadi peserta. Tentunya sudah tidak asing ya, tapi untuk peserta yang dari luar, ini adalah Universitas Indonesia, ada 2 kampus, jadi ada kampus di Depok dan kampus di Salemba. Pada foto ini adalah kampus yang ada di Depok. Dan gedung yang di sebelah kanan yang tinggi itu adalah Rumpun Ilmu Kesehatan dan Rumah Sakit Universitas Indonesia. Jadi FKG UI itu ada di Rumpun Ilmu Kesehatan bersama Fakultas Kesehatan lainnya dalam satu rumpun kesehatan. Dan juga ada di Salemba. Jadi yang kampus yang lama itu ada di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Ini adalah FKG UI di Salemba, dan ini adalah gedung baru kami. Jadi FKG UI memiliki rumah sakit khusus gigi dan mulut. Jadi kami memberikan pelayanan menangani masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat di rumah sakit ini. Jadi ada 6 lantai, ada rumah sakit yang baru. Dan saya dari penyakit mulut, terlibat dalam unit penyakit mulut di RSKGM FKG UI, juga menangani masalah HIV dan infeksi menular, itu juga ditangani di Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG UI, dan kami juga memiliki ruangan yang memang khusus untuk penyakit menular dan memiliki tekanan negatif. Oke, ini adalah klinik penyakit mulut. Saat ini sesuai dengan protokol kesehatan dan dari PDGI, kami memakai level keselamatan level 3, jadi menggunakan hazmat dan semua APD yang sesuai untuk level 3. Oke, nah baik, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut itu merupakan hal yang sangat penting juga untuk YPMK. Ya, senyum sehat itu juga merupakan bagian yang terintegrasi dari kesehatan secara umum. Jadi gigi dan mulut itu merupakan jendela atau cermin bagi tubuh. Karena dari mulut itu bisa terlihat berbagai tanda dan gangguan kesehatan tubuh yang dapat dilihat dari keadaan gigi dan mulutnya. Kemudian di gigi dan mulut itu juga dapat ditemukan adanya manifestasi dari beberapa penyakit sistemik. Jadi penyakit sistemik itu penyakit umum yang diderita seseorang seperti diabetes mellitus, hipertensi, gitu ya, artritis, itu bisa terkait dengan kondisi gigi dan mulutnya. Juga ada infeksi bakteri dan jamur serta kekurangan gizi atau deficiency
dari nutrisi. Itu bisa terlihat dari kondisi gigi dan mulutnya. Oke. Nah, ini adalah berbagai kelainan adanya gigi berlubang atau kita kenal sebagai karies. Kemudian ada gambaran karang gigi juga yang berada di antara gigi dan gusi. Ini yang melekat seperti batu yang keras ya. Jadi tidak bisa hilang dengan menyikat gigi. Jadi memerlukan bantuan dokter gigi, tenaga profesional dokter gigi untuk membersihkannya. Ya, ini bagian gigi dan gusi yang mengalami kelainan. Nah, menurut The Global Burden of Disease Study 2016, jadi masalah kesehatan gigi dan mulut itu khususnya karies atau gigi berlubang ini merupakan penyakit yang dialami oleh hampir dari setengah populasi penduduk dunia atau 3,58 miliar gitu ya. Nah, kalau di Indonesia gimana gitu? Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, ternyata prevalensi karies itu juga tinggi, jadi 88,8%. Gitu. Dan karies itu juga ada beberapa jenis, jadi yang memang merusak bagian mahkota gigi dan juga ada bagian akar gigi yang di dekat dengan gusi. Nah, itu juga prevalensinya mencapai 56,6%. Jadi sangat tinggi ya prevalensi gigi berlubang di Indonesia. Dan kemudian penyakit pada gusi atau jaringan periodontal ini menjadi urutan ke-11 dari penyakit yang paling banyak terjadi di dunia. Sementara untuk di Asia Pasifik, kanker mulut menjadi urutan ketiga jenis kanker yang paling banyak diderita. Jadi ini masalah kesehatan gigi dan mulut, dan ini masalah karies serta kelainan gusi, ini sangat terkait dengan kebersihan gigi dan mulut. Ya. Dan faktor-faktor lainnya, tapi utamanya adalah dari oral hygiene. Hasil riset kesehatan dasar ini menyatakan proporsi terbesar masalah gigi adalah gigi rusak, berlubang, atau sakit. Kemudian masalah kesehatan gigi yang mayoritas dialami penduduk Indonesia adalah gusi bengkak atau abses sebesar 14%. Ini adalah gambaran proporsi masalah gigi di Indonesia. Jadi ada gigi rusak atau berlubang, ini proporsi ya. Kemudian gigi hilang karena dicabut, tanggal, gigi goyah, dan gigi yang telah ditambal atau ditumpat karena berlubang itu sangat kecil sekali, hanya 4,1. Kemudian proporsi masalah kesehatan mulut Indonesia tahun 2018, ini juga dari Riskesdas, jadi gusi bengkak, kemudian gusi yang mudah berdarah, lalu sariawan berulang minimal 4 kali, dan sariawan menetap yang tidak pernah sembuh minimal 1 kali. Jadi ini hasil dari Riskesdas 2018. Nah, jadi tadi telah sampaikan bahwa gigi dan gusi yang tidak terawat seperti adanya gigi berlubang atau karies serta kelainan periodontal itu dapat berpengaruh pada kesehatan secara umum. Jadi bisa mempengaruhi kesehatan jantung, kemudian pernafasan, bisa juga artritis, pada diabetes mellitus, kelainan pencernaan itu juga bisa berpengaruh serta pada ibu yang hamil gitu. Jadi gigi yang rusak atau berlubang itu, kemudian gusi yang bengkak, kemudian mudah berdarah pada saat disikat, itu dapat merupakan suatu fokus infeksi. Jadi sumber dari infeksi yang ada di dalam rongga mulut yang dapat menyebabkan kelainan lain di tubuh. Ya, jadi produk-produk dari bakteri, dari peradangan yang ada di dalam rongga mulut itu dapat menyebabkan suatu kelainan di tempat yang lain. Jadi dari mulut itu bisa kemana-mana nih kelainannya di tubuh. Gitu. Oke. Nah, jadi selain itu gigi dan mulut yang tidak terawat juga akan menyebabkan nafas segar atau bau mulut ya, atau dikenal juga istilahnya adalah halitosis. Kemudian pada anak dan remaja itu bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang fisik dan psikologis, rasa minder itu juga bisa terjadi. Kemudian pada lanjut usia itu dapat mengganggu fungsi dari stomatogenetik, bisa menyebabkan nyeri kepala, percepatan kerusakan tulang rahang atau absorpsi tulang, serta mengganggu estetika. Lalu ini adalah contoh lagi secara klinis untuk gigi atau karies, karies atau gigi berlubang. Dan karies atau gigi berlubang ini sebenarnya ada 4 komponen yang sangat berperan untuk terjadinya karies. Jadi ada faktor giginya itu sendiri, kemudian ada diet atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari, kemudian waktu dan bakteri.
Jadi kalau di dalam tubuh kita, di dalam gigi ini ya, ada namanya plak. Jadi plak itu adalah suatu lapisan yang lunak dan lengket di gigi yang terdiri dari protein dan bakteri. Jadi membentuk suatu biofilm yang menempel pada gigi dan dia dapat terbentuk segera setelah kita selesai menyikat gigi. Dan plak ini terdiri dari 70% bakteri yang berasal dari air liur. Dan dalam waktu yang kita makan, kemudian beraktivitas, nah makanan itu bisa menempel pada gigi. Dan makanan yang menempel pada gigi jika tidak dibersihkan, itu lambat laun akan terjadi proses dengan adanya bakteri di dalam rongga mulut akan menjadi asam dan kemudian dapat menyebabkan gigi itu berlubang jika kita tidak melakukan proses pembersihan gigi atau menyikat gigi secara rutin setiap hari. Jadi ini adalah diagramnya. Jadi ada yang benar-benar erat kaitannya dengan terjadi karies, 4 faktor ini, dan masih banyak lagi komponen lainnya seperti adanya air ludah, kemudian pH di dalam rongga mulut, lalu makanan yang dimakan, dan lebih luas lagi dari adanya perilaku, kemudian pengetahuan, ini banyak faktor sosial ekonomi yang berpengaruh juga. Oke, selain dari karies atau gigi berlubang, masalahnya adalah masalah kelainan periodontal. Jadi di gusi, kemudian ke jaringan tulang di bawahnya. Jadi kalau gigi yang terlihat secara klinis itu hanya berupa mahkota giginya, tapi di dalam gusi itu ada akar gigi yang dilekat oleh tulang, jaringan periodontal di sini, dan jika kebersihan mulut kita itu kurang, di sini akan terjadi proses peradangan karena ada kuman-kuman juga dan mikroflora yang memang merupakan suatu bakteri yang normal di dalam rongga mulut, namun karena berbagai proses tadi waktu, kemudian sisa makanan, lalu biofilm, kemudian adanya plak yang akan mengeras dan menjadi suatu karang gigi atau kita sebut sebagai kalkulus, dan terjadilah proses peradangan di sini karena karang gigi itu juga permukaannya kasar, sisa makanan mudah menempel di situ, menimbulkan peradangan di daerah gusi dan terjadilah proses gingivitis. Nah, gingivitis ini kalau kita sikat seringkali menimbulkan perdarahan. Nah, kadang-kadang orang menjadi takut untuk sikat gigi karena berdarah, padahal justru kalau memang karena proses peradangan gingiva atau gusinya, berarti pembersihannya harus lebih cermat lagi. Ya, kalau misalnya sudah terjadi kerusakan jaringan periodontal sampai ke dalam, ini tidak bisa hanya sekedar dengan menggosok gigi, tapi diperlukan tindakan pembersihan karang gigi atau yang disebut scaling yang dilakukan oleh dokter gigi. Atau kalau misalnya lebih dalam lagi karang giginya, ini mungkin diperlukan tindakan pembedahan. Oke. Ini jadi kelainan periodontal itu menyebabkan tadi kerusakan tulang sehingga gigi itu terlihat lebih panjang dan lama-lama dia menjadi goyang karena tidak ada lagi tulang yang mengikat gigi tersebut gitu ya. Jadi kalau dilihat pada pasien ini giginya bagus, tidak ada yang berlubang, tetapi jaringan periodontalnya di sini sudah mengalami kelainan kerusakan. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan OYPMK? Jadi untuk orang yang pernah menderita kusta, ini tadi telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya bahwa terjadi adanya deformitas dan itu akan juga serta paralisis yang mungkin juga melibatkan jari dan tangan sehingga menghambat atau mengganggu proses pada saat akan membersihkan gigi dan mulutnya. Nah, ini diperlukan adanya suatu koordinasi dalam pelayanan yang mungkin inter atau multidisiplin. Jadi dokter gigi melibatkan dokter gigi dan juga sejawat lainnya. Dan dalam hal ini dalam Pengmas Katamataku di sini juga terlibat dari rehabilitasi medik dan juga dari vokasi yang mungkin nanti dapat membantu menyiapkan alat bantu adaptif tadi bagi OYPMK yang membutuhkan.
Kemudian diperlukan adanya kerjasama juga, baik dengan orang tua, kalau misalnya pasiennya itu anak-anak, atau pengasuhnya, guru, dan juga kader. Jadi peran masyarakat di sini juga sangat penting, gitu. Jadi untuk membantu meningkatkan kebersihan gigi dan mulut masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi rencananya ini juga merupakan suatu pengabdian masyarakat yang kami sampaikan kepada kader agar kader dapat terus menyampaikan informasi ini kepada OYPMK di wilayahnya. Oke. Dan juga orang tua kepada anak-anaknya ya. Jadi ini sangat penting tidak hanya pada OYPMK. Nah, bagaimana teknik sikat gigi? Nah, teknik sikat gigi untuk OYPMK tentunya caranya itu perlu dimodifikasi sesuai dengan kemampuan menggenggam atau memegang dari OYPMK. Karena masing-masing orang atau penderita itu bisa mengalami kemampuan untuk menggenggam yang berbeda antara satu dan lainnya, gitu. Kemudian yang penting adalah bagaimana juga caranya agar seluruh bagian gigi itu tersikat. Jadi semua permukaan gigi, karena permukaan gigi itu ada bagian yang di depan saja yang kalau senyum kita kelihatan, tapi di dalam itu juga ada dan ada permukaan untuk mengunyah. Gitu. Kemudian bila mampu membersihkan gigi sendiri itu tetap harus diawasi dan dilakukan pengecekan. Idealnya sebenarnya tadi ya dari Pengmas ini, dari FKG dan juga dari rehabilitasi medik serta vokasi yang menyediakan suatu alat bantu dan sikat gigi ini, kita dari kami bisa melakukan pengecekan gitu. Apakah alat yang dipakai sudah sesuai untuk kondisi OYPMK dan bagaimana efektivitasnya. Jadi rencananya sebenarnya seperti itu. Sayangnya karena kondisi pandemi, jadi belum bisa dilakukan. Dengan sikat gigi yang dimodifikasi ini sebenarnya kami berharap dari kedokteran gigi itu bisa meningkatkan kebersihan dari pasien OYPMK. Misalnya dilakukan dengan cek dengan disclosing solution gitu. Jadi kita bisa memantau apakah plak dan plak itu yang menempel di gigi itu bisa dibersihkan dengan baik atau masih ada yang menempel. Dan sebenarnya itu juga bisa memodifikasi OYPMK untuk meningkatkan kebersihan gigi dan mulutnya. Mungkin nanti setelah kondisinya membaik dan kita bisa ke lapangan lagi, ini bisa dilakukan. Karena tadi discussing solution itu bisa memotivasi dan mengubah perilaku dari OYPMK untuk meningkatkan kebersihan mulutnya. Dan karena kesehatan gigi dan mulut tentunya sangat mempengaruhi kualitas hidup dari penderita. Oke, untuk memilih sikat gigi, jadi ini gagangnya tidak terlalu panjang, kemudian jumlah bulu sikatnya banyak, pendek dengan ujung yang tidak tajam atau membulat, kemudian gagangnya dimodifikasi agar dapat dipegang oleh penderita. Jadi nanti mungkin akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya adalah bisa dengan diberi grip aid yang sesuai dengan kondisi pasien. Gitu. Kemudian ada juga dari reference itu adalah dengan sikat gigi listrik yang dapat membantu membersihkan rongga mulut bagi penderita yang mampu menggerakkan dan mengontrol gerakan tangan. Nah, sayangnya harga di sini masih cukup mahal ya. Namun sudah ada penelitian di luar negeri bahwa ternyata pembersihan dengan sikat gigi listrik dan manual itu efektivitasnya bisa sama, tapi itu juga tentunya harus dilakukan monitoring dan pasiennya tadi diedukasi dan dilatih terus sesuai dengan kelainannya. Nah, ganti sikat gigi setiap 3 atau 4 bulan sekali atau lebih sering lagi bila bulu sikatnya tampak mengembang atau tampak kusut. Oke, ini beberapa contoh yang saya dapat, jadi gagang sikat gigi yang sudah dimodifikasi. Nanti kalau yang dari pembicara setelah saya ini tentunya akan lebih aplikasi ya, dan sebelumnya itu pernah dicobakan kalau dengan grip aid-nya. Nanti tapi ada model sikat gigi yang cukup 3 permukaan yang baru yang akan dicobakan kepada OYPMK. Nah, ini faktor lainnya yang berperan juga adalah dalam pemilihan pasta gigi.
Pilih pasta gigi yang mengandung fluor, dan bila penderita tidak dapat menggunakan pasta gigi, dapat digunakan kain kasa dengan olesan fluor gel. Dan jumlah pasta gigi itu juga diberikan selapis tipis saja atau smear size untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun, ya, atau seukuran kacang polong untuk anak yang lebih dari 2 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu akan mengaplikasikan pasta gigi, itu sebaiknya atau cukup sebesar kacang polong saja, jadi tidak usah sepanjang permukaan dari bulu sikat gigi diaplikasikan pasta giginya. Oke, jadi tujuannya tadi dengan fluor gel adalah untuk mencegah terjadinya gigi berlubang, agar giginya menjadi lebih kuat. Kemudian kapan sih waktunya menyikat gigi? Nah, pembersihan itu dilakukan